Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Temenggung Wiraguna merupakan salah satu pejabat Kesultanan Mataram yang tercatat gemilang. Sang Tumenggung merupakan pejabat kesayangan Sultan Agung yang kesetiaan terhadap raja dan negaranya boleh dikata tiada bandingnya. Tapi selepas Sultan Agung mangkat dan kemudian digantikan oleh putranya Amangkurat I, nasib buruk rupanya menimpa Sang Tumenggung. Ia dibunuh sementara seluruh keluarganya dibantai hanya karena masalah sepele. Pembunuhan terhadap Temenggung Wiraguna digagas sendiri oleh Amangkurat I. Raja Mataram yang terkenal sangat buruk itu menyimpan dendam pada Sang Tumenggung semenjak ia masih muda. Berawal ketika Sultan Agung masih hidup, Amangkurat I dikisahkan membawa lari salah satu istri Temenggung Wiraguna untuk digagahi karena tak kuasa melihat kecantikannya. Perbuatan tak bermoral yang dilakukan Raden Mas Sayidin atau Amangkurat I itu membuat murka Sang Tumenggung. Namun ia sadar bahwa yang melakukan perbuatan bejat tersebut merupakan anak rajanya. Ia sebenarnya tak kuasa melakukan penentangan. Pada mulanya, Temenggung Wiraguna seperti merasa berat hati untuk melaporkan kejadian itu kepada rajanya. Ia takut laporannya itu tidak ditanggapi. Namun, karena diliputi amarah yang membantu, akhirnya Sang Tumenggung nekat mewartakan penculikan istrinya itu kepada Sultan Agung. Mendengar laporan dari Temenggung, sikap Sultan Agung rupanya di luar dugaan. Sang raja langsung memerintahkan kepada prajuritnya untuk menyeret Raden Mas Sayidin di muka pengadilan. Setelah dilakukan pendalaman kasus, rupanya Raden Mas Sayidin mengakui perbuatannya. Ia pun meminta ampun kepada Sang Sultan. Ampunan raja kemudian turun setelah Temenggung Wiraguna memaafkan perbuatan bejat anak rajanya. Maka mulai setelah itu Sultan Agung tidak lagi menaruh bangga terhadap putranya itu, Raden Mas Sayidin, seperti merasa dikucilkan oleh ayahnya sendiri. Sikap inilah yang kelak melatar belakangi dendam Amangkurat I terhadap Temenggung Wiraguna. Berlalunya waktu ketika Sultan Agung mangkat dan saat putra mahkota Mataram berhasil disingkirkan dari tahta untuk kemudian digantikan oleh Raden Mas Sayidin, ajal Temenggung Wiraguna rupanya kian mendekat. Sebab pada masa Amangkurat I menjadi Raja Mataram, ia hendak melampiaskan dendamnya pada Temenggung Wiraguna. Temenggung Wiraguna selama menjadi pejabat di Mataram sulit sekali dicari-cari kesalahannya. Ia tidak pernah memberontak, tidak pernah melakukan penggelapan keuangan. Ia juga dikenal sebagai pejabat yang jujur, sehingga sulit sekali bagi Amangkurat I untuk melampiaskan dendamnya pada Temenggung Wiraguna. Meskipun dikenal jujur dan setia terhadap negara, tapi rupanya semua prestasi dan kebaikan Temenggung Wiraguna itu tidak sedikit pun memupuskan dendam Amangkurat I. Ia ingin sekali segera mungkin menghabisi Sang Tumenggung.
Akhirnya direncanakanlah taktik pembunuhan oleh Amangkurat I. Mula-mula atas prestasi gemilang dari sang Tumenggung, Amangkurat I menghadiahkan kenaikan pangkat pada sang Tumenggung. Ia dijadikan sebagai pemimpin pasukan tempur untuk melakukan serbuan terhadap orang-orang Bali yang kala itu bercokol di Blambangan. Akan tetapi, ketika pasukan Mataram yang dipimpin Tumenggung Wiraguna itu sampai pada tempat yang jauh dari Mataram, Tumenggung Wiraguna justru dibunuh di tengah perjalanan. Ia dihabisi dengan cara keji oleh utusan Amangkurat I yang memang sudah dipersiapkan. Selain dibunuh dengan keji, Tumenggung Wiraguna juga difitnah melakukan makar dan pengkhianatan terhadap raja. Maka atas tuduhan palsu itu, Amangkurat I kemudian mempunyai alasan untuk menumpas seluruh anggota keluarga Tumenggung Wiraguna. Seluruh keluarganya kemudian dibantai tanpa peri kemanusiaan. Begitulah akhir hayat dari Tumenggung Wiraguna beserta keluarganya terbunuh bukan karena dosa-dosanya,